Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Abdul Rasid dengan NIM 125011565. Sini saya akan membuat tugas mid semester Matematika Distrik. Langsung saja. Yang pertama itu soalnya, hitunglah banyak bilangan bulat antara 1 dan 300 yang dibagi habis 3 tetapi tidak habis bagi 5 maupun 7. Langsung saja kita masuk. Yang pertama itu kita cari dulu yang habis dibagi 3. Nah, itu yang rumusnya UN minus A per B plus 1. 300 yang kita dikurang 3 strip 3 tambah 1 sama dengan 100. Nah, jika sudah habis dibagi 3 dapat hasilnya 100. Nah, kita cari yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, dari mana dapat N 15? Dari 3 dikali 5. 15 sama kayak tadi, tambah N per 1 kali 15 lebih besar dari 300. 15 nya kita buat ke kanan jadi dia minus N1 kali 15 lebih besar dari 285. 285 nya ini kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 19. N plus 1, N minus 1 lebih besar dari 19. Satunya ke kanan, jadi 19 tambah 1 sama dengan 20. Nah, yang selanjutnya sama juga, yaitu habis dibagi 3 dan 7. Sama, caranya sama, cuman beda di 7 nya saja. Jadi 21 itu ada 3 kali 7, N dan N kurang 1 21 dikurang 21 jadi 279. N kurang 1, satunya ke kanan jadi 14. Dan ini juga, ini dari mana dapatnya 35? 35 itu adalah dari 7 dan 7 dikali 5. Caranya hampir sama juga. 105 ini adalah 3 dikali 35. 105 tambah N1 titik 105 lebih besar dari 300. 105 dikurang 300 jadi 155. 155 dikurang 105 ada plus ya? 195 dibagi 105 sama dengan 1. Yang satunya kita pindah ke kanan jadi positif sama dengan 2. Ketika sudah semuanya, kita hasilkan gabungan dari 3, 5 dan 5, 7. Itu 20 yang tadi tambah 14 dikurang 2 sama dengan 32. Yang 100 yang hitungan awal yang tadi, yang ini kita kurangi dengan hasil yang ini 32 sama dengan hasilnya 68. Jadi nomor 1 hasilnya adalah 68. Kita lanjut soalan nomor 2. Baiklah, kita lanjut soal nomor 2, yaitu soalnya di antara 100 mahasiswa ada 32 orang mempelajari matematika, 20 orang mempelajari basis data, dan 45 orang lainnya mempelajari Daspro. Ada 15 orang yang mempelajari matematika dan Daspro, 7 orang mempelajari matematika dan basis data, 10 orang mempelajari basis data dan Daspro, dan 30 orang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Nah, yang kita cari adalah, yang pertama itu hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Yang kedua, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari hanya satu di antara ketiganya. Nah, jadi kita cari dulu yang pertama. Yang pertama itu kita cari yang yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Nah, jadi rumusnya N A gabungan B gabungan C sama dengan N S dikurangi yang tidak ketiganya. Nah, jadi kita langsung masukin rumusnya. Yang ini 100 mahasiswa. Nah, jadi 100 mahasiswa kita kurangi yang tidak mempelajari ketiga mata kuliah tersebut, yaitu ada 30 orang, hasilnya ada 70. Nah, langsung kita masukin ke dalam rumus. NA plus NB plus NC kurang NA irisan B kurang NA gabung irisan C kurang NB irisan C tambah NA irisan B irisan C. Langsung kita masukin ke dalam hitungannya. Jadi dari sisa 70 orang itu kita hitung 32 mahasiswa matematika ditambah mahasiswa basis data ditambah dengan mahasiswa Daspro
dikurangi 7 orang yang mempelajari matematika dan basis data, dikurangi 15 orang yang mempelajari matematika dan Daspro, dan dikurangi 10 orang yang mempelajari basis data dan Daspro, ditambah N A irisan B irisan C. Hasilnya yaitu 65 sama dengan N A irisan B N irisan C. Nah, jadi kita kurangi 70 dikurang 65 sama dengan N A irisan B irisan C sama dengan 5, yaitu jumlahnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5, yaitu ada 5 orang yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Nah, yang kedua itu kita cari yang hanya mempelajari satu di antara ketiganya. Jadi kita cari dulu salah satu per mata kuliah. Nah, jadi yang pertama kita cari di matematika. Jadi rumusnya adalah NA dalam kurung NA irisan B kurang 5 NA irisan C kurang 5 tambah 5 dari hasil yang mempelajari ketiganya. Jadi kita masukin di matematika itu yang mempelajarinya ada 32 orang. 7-nya itu dari matematika dan basis data, 15-nya itu dari matematika dan Daspro. Jadi kita 7 dikurang 5, 15 dikurang 5 ditambah 5. 5-nya dari hasil yang sebelumnya. Jadi hasilnya 2 ditambah 10 tambah 5, jadi 32. Total matematika semuanya dikurangi 17. Jadi ada 15 orang yang hanya mempelajari matematikanya saja. Selanjutnya itu rumusnya sama aja, cuman berbeda di datanya saja. Yang mempelajari basis data itu ada 20 orang, dikurangi 7 dikurang 5, yang mempelajari ketiganya 10 dikurang 5, yang mempelajari ketiganya ditambah 5. Nah, jadi ada 20 orang yang mempelajari basis data dikurangi total yang di sini yaitu 12. Jadi 20 orang yang mempelajari basis data dikurang 12. Jadi hanya ada 8 orang yang mempelajari basis data. Yang ketiga itu juga yang Daspro juga sama, yaitu 45 mempelajari Daspro, 15 dikurang 5, 10 dikurang 5 ditambah 5. Jadi 15 itu ada yang matematika Daspro, dari 10 itu orang yang mempelajari Daspro dan basis data, ditambah 5 hasil yang sebelumnya. Jadi ditotalkan 10 tambah 5 tambah 5 20. Jadi 45 orang dikurang 20 sama dengan 25 orang yang belajar Daspro. Jadi kita totalin nih, hanya ada beberapa yang mempelajari satu di antara ketiganya. Jadi 15 yang ini ditambah 8 dan ditambah 25, yaitu hasilnya adalah 48 orang. Jadi nomor 2 yang B adalah 48 orang. Kita lanjut nomor 3. Baiklah, kita lanjut soal nomor 3, yaitu terdapat matriks relasi sebagai berikut, yaitu 1100 011 011 100 100 100 10011 11 11001. Nah, dari matriks ini kita cari di matriks ini tuh kita di atas ini bersifat refleksif atau stangkup atau tolak stangkup atau transitif. Nah, jadi kita cari dulu salah satunya ini matriks ini bersifat apa gitu. Nah, yaitu yang pertama matriks refleksif. Refleksif itu kita harus menentukan apakah matriks relasi kita harus periksa apakah semua elemen diagonal utamanya itu bersifat satu. Dari matriks yang diberikan kita lihat diagonal utamanya adalah 1 1 1 1 1. Nah, jadi sudah dipastikan matriks ini adalah bersifat refleksif. Coba kita cari di sifat lainnya. Nah, yaitu kita coba di stangkup. Untuk menentukan matriks ini adalah stangkup atau tidaknya, kita harus periksa dulu dia di setiap matriks itu simetris nggak dengan diagonal utama. Nah, tapi kalau tidak di sini kan enggak.
dia berpasang-pasangan gitu, tidak semuanya membeli pasangan dan memiliki kebalikannya. Nah, jadi yang setangkup ini tidak. Nah, yang ketiga kita coba ditolak setangkup. Ditolak setangkup itu kalau mau menentukannya, kita periksa dulu semua elemen di luar diagonal utama, di luar ini adalah 0. Nah, ini kan masih ada satu-satunya, jadi nggak bisa. Tolak setangkup itu udah pasti nggak bisa. Coba kita coba di transitif. Di transitif juga untuk menentukannya kita harus memeriksa apakah IJ dan JK ada dalam relasi. Kalau misalnya ada, maka IK harus juga ada dalam relasi. Tetapi di dalam matriks ini terdapat beberapa kasus di mana sifat transitif tidak terpenuhi. Misalnya dari 1 kolom 2, baris 2 kolom 3 adalah 1, tetapi baris 1 dan kolom 3 adalah 0. Jadi nggak bisa. Sudah dipastikan yang bisa itu hanya refleksif. Kita lanjut soal berikutnya. SBD Senin terakhir. Iya. Nah, jadi kita sambung soal nomor 4, yaitu di soal itu tentukan klosur menghantar dari relasi 2.1, 2.3, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3 pada himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita langsung saja pada jawabannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu klosur penghantar adalah himpunan pasangan yang mencakup semua pasangan yang bisa dicapai melalui relasi yang diberikan. Artinya kita ingin menambah pasangan-pasangan baru yang bisa ditempuh dengan melihat pasangan-pasangan yang sudah ada dalam relasi. Misalnya 21, yang berarti kita bisa pergi dari 2 ke 1. Lalu dari 1 kita bisa mencapai 1 lagi atau pergi dari ke 3. Dari 3 kita bisa kembali ke 1 atau pergi ke 4 dan seterusnya. Nah, jadi kita tambahkan, yaitu dari 2 kita kan bisa pergi ke 1 atau ke 3. Dari 3 itu kita bisa pergi ke 1 atau ke 4. Dari 4 itu kita bisa pergi ke 1 dan ke 3. Jadi kita nambahkan, misalnya kita nambahkan pasangan 2,4 karena dari ini 2.4 yang di terakhir, karena dari 2 kita bisa mencapai ke 4 melalui dari 3. Nah, setelah itu kita mencakup semua pasangan yang bisa dicapai. Jadi klosur jawabannya adalah 2,1, 2,3, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3 dan 2,4. Kita lanjut soal berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Tentukan bagaimana sekumpulan data dengan kunci sebagai berikut, yaitu 714, 631, 26, 373, 775, 906, 509, 2032, 42, 4, 136, 1028 ditempatkan dalam memori dengan fungsi K mod 17. Nah, jadi kita cari, kalau sebelumnya saya mencarinya dengan cara yang paling simpel, yaitu K mod 17 itu jadi misalnya 714 itu dimodkan 17 atau 714 dibagi 17, yaitu hasilnya itu sisa bagi. Jadi kalau 714 ini dibagi 17 hasilnya 0. Yang kedua itu 631. Jika 631 itu dibagi dengan 17, yaitu masih bersisa 2. Ya, jadi semuanya saya buat dengan cara seperti itu. Yang selanjutnya 373 mod 17 sama dengan 2, 775 mod 17 sama dengan 2, 906 mod 17 sama dengan 2, 509 mod 17 sama dengan 8, 2032 mod 17 sama dengan 9, 42 mod 17 sama dengan 8, 4 mod 17 sama dengan 4, 136 mod 17 sama dengan 0, 1028 mod 17 sama dengan 8. Atau sebagai contoh, 1028 ini jika kita bagi dengan mod 17, yaitu ada hasilnya 60. Jadi kalau 60 kita kalikan dengan 17, hasilnya 1020. Jadi bersisa dengan 8. Nah, yaitu kita lanjut dengan indeks dan kuncinya. Jadi di kuncinya di 0 itu ada 714 dan 136.
Yang di 2 itu kuncinya ada 631, 373, 775 dan 960. 906. Di 4 itu ada 4 dan di kunci di indeks 8 itu kuncinya ada 509, 42 dan 1028. Nah, yang terakhir itu di kunci indeks 9 yaitu ada 26 dan 2032. Kita lanjut soal berikutnya. Yang keenam yaitu soalnya 9 angka pertama dari kode ISBN sebuah buku adalah 0, strip 0,07, strip 053965. Yaitu atau kalau atau kita hitung itu ada 9 angka. Tentukan karakter uji dari buku tersebut. Nah, jadi 9 angka ISBN-nya, misal karakter uji sama dengan K, maka K sama dengan sigma 9. Nah, jadi kita langsung cari aja di sigma 9i sama dengan I X mod 11 yaitu 1 dikali 0 itu dapat dari 0-nya di sini. Jadi kita 2 dikali 0 dapat 0 dari sini, 3 dikali 7 dari sini, 4 kali 0 dari sini, dan seterusnya. 5 kali 5 dapat dari sini, 6 kali 3 dari sini, 7 kali 9 dapat dari sini, 9 kali 8 dapat dari sini, 6 kali 5 dapat dari sini. Nah, ketika kita udah dapat semuanya, kita hasilkan, baru kita mod dengan 11. Nah, jadi kita masukin lagi sigma 9 X mod 11. Yang kita hasilkan semua ini adalah 220, baru kita modkan dengan 11. 220 mod 11 yaitu hasilnya adalah 0 atau 0 mod 11. Maka karakter ujinya adalah K sama dengan 0. Atau yang bisa disebut ISBN lengkapnya adalah 0 strip 0,07 strip 05 3965 strip 0. Kita lanjut nomor selanjutnya. Baiklah, kita sambung ke soal nomor 7. Di soal enkripsikan pesan berikut, yaitu soal MIT menggunakan algoritma RSA dengan nilai P23, Q31 dan E adalah 29. Yang pertama, kita cari dulu N sama dengan P kali Q. P kali Q 23 dikali 31 sama dengan 713. 713 kan. Di P N sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1 sama dengan 22 dikali 30 sama dengan 660. Nah, karena kunci publiknya sudah kita ketahui yaitu 29, kunci private D-nya D kali X D kali E sama dengan mod 660 sama dengan 1 adalah D 509. Nah, jadi sebelum kita membuatnya, kita buat dulu soal MIT ini menjadi angka ASCII, yaitu S itu 83, O itu 79, A itu 65, L itu 76, spasi itu 32, M itu 77, I itu 73 dan D 68. Selanjutnya kita buat yang C1. Karena di soal tadi 83 S-nya, jadi 83 dipangkatkan 29 yaitu alfabet, dimodkan 713 yang kita dapatkan tadi, hasilnya adalah 413. 79 dipangkatkan 29 mod 713 sama dengan 372 dan seterusnya. Hingga akhirnya soal MIT itu adalah hasilnya dengan semua ini kita gabungkan. Hasilnya adalah 413, 372, 194, 44, 496, 462, 689, 688 dan 547. Sekian, terima kasih.